Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama kelas 11 semester ganjil ya, itu bahas tentang sel. Nah, jadi sel ini apa sih sel itu nanti akan kita bahas ya. Jadi untuk membahas sel yang pertama, nanti kita akan belajar tentang sejarah ditemukannya sel itu. Terus setelah itu yang kedua, bagian-bagian sel. Terus setelah itu ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kita harus bisa membedakan apa saja sih yang membedakan antara sel hewan sama sel tumbuhan, begitu. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita belajar tentang sejarahnya, bagian-bagiannya, kita perlu tahu sel itu apa sih sebenarnya. Sel ini merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mempunyai fungsi. Nah, itu namanya sel. Jadi, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sebenarnya sel ini sudah dipelajari di SMP ya, kelas 7, tapi dengan pengenalan saja. Dimana di kelas 7 itu sel ini masuk di materi organisasi kehidupan, dimana nanti kumpulan dari beberapa sel yang sama itu nanti akan menjadi jaringan akan berkumpul membentuk organ akan berkumpul menjadi satu sesuai dengan fungsinya, itu membentuk sistem organ berkumpul jadi satu membentuk organisme atau individu, begitu seterusnya sampai tingkatan teratas itu adalah biosfer, begitu ya. Nah, untuk sel di sini sejarahnya bagaimana sih? Sejarahnya awalnya itu ditemukan oleh Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini adalah seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan sel, di mana Robert Hooke itu melakukan pengamatan pada batang kering ubi. Nah, jadi kalau kalian tahu ya ubi, kalau sudah mati kan batangnya itu kering gitu. Jadi Robert Hooke ini mengambil batang kering ubi atau bisa disebut dengan sel gabus ya, karena kalau misalnya batangnya ubi itu sudah kering, sudah mati, itu seperti gabus. Itu diambil terus disayat setipis mungkin, terus dilihat menggunakan mikroskop. Nah, nanti akan ditemukan sel yang berbentuk seperti ini. Nah, begini. Jadi, menurut Robert Hooke, sel itu merupakan ruang kosong. Ya jelas ruang kosong ya, karena memang sudah kering. Artinya dia sudah sel gabus. Jadi di sini tuh Robert Hooke itu memberi keterangan kalau ini adalah dinding selnya, sedangkan yang di dalam itu adalah ruang kosong. Nah, begitu. Jadi menurut Robert Hooke, sel itu merupakan makhluk tak hidup. Nah, itu awalnya. Nah, setelah itu 200 tahun kemudian baru ada ilmuwan lain namanya Felix Durkheim. Nah, ini melakukan pengamatan lagi terhadap sel bawang. Jadi bawang itu
sama Felix Durjadin itu dilakukan penyayatan setipis mungkin, terus diamati menggunakan mikroskop. Nah, di sanalah nanti akan ditemukan yang namanya cairan. Jadi cairan pertama kali menemukan, nah seperti ini selnya ya. Terus di sini nih yang awalnya katanya si Robert Hooke itu ruang kosong, itu berisi banyak cairan. Jadi pertama kali yang menemukan cairan di dalam sel itu adalah Felix Durjadin ini. Begitu. Tidak selang lama kemudian ya, tidak lama kemudian begitu, itu ada ilmuwan namanya Johannes Purkinje. Nah, itu memberikan nama terhadap cairan yang ditemukan oleh Felix Durjadin ini, yaitu cairan ini diberi nama yaitu sitoplasma. Nah, itu adalah sejarahnya ditemukan sitoplasma yang ada pada sel, begitu. Terus berselang 3 tahun kemudian itu ada ilmuwan lagi namanya Schleiden dan Sahwan. Jadi kalau si Schleiden ini dia lebih ke sel tumbuhan. Jadi dia menemukan sel tumbuhan ya. Jadi dia itu berkelut dengan sel tumbuhan, jadi tumbuhan apapun dia amati. Sedangkan sel Sahwan dia bergelut di bidang sel hewan. Karena antara sel hewan sama sel tumbuhan itu beda. Jadi ada persamaannya, ada perbedaannya juga. Jadi nanti subbab terakhir kalian harus bisa membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Begitu ya. Tuh. Terus selain itu ada juga ilmuwan yaitu Rudolf. Jadi Rudolf ini saya tulis di sini ya. Oke, jadi Rudolf ya. Rudolf Virchow. Nah, ini menyatakan bahwa semua sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, begitu. Jadi intinya ini sama halnya dengan makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena ini sel adalah penyusunnya makhluk hidup. Ya, jadi semua sel berasal dari sel sebelumnya. Berarti sama aja dong dengan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Begitu. Jadi itu adalah beberapa para ilmuwan yang menemukan sel. Begitu. Terus setelah itu sejarah sel, bagian-bagian sel. Bagian sel. Sebenarnya ini banyak ya bagian-bagian sel. Kalau kalian bingung sel itu seperti apa sih sebenarnya, kita ibaratkan telur rebus. Kalau kita belah ya, kalian nanti akan mendapatkan seperti ini. Nah, kayak gini. Dimana telur rebus itu memiliki cangkang. Nah, itu adalah dinding sel. Terus setelah cangkang, baru lapisan kedua itu adalah lapisan sangat tipis sekali. Nah, ini namanya membran sel. Oke, di sini ada putih-putihnya ya. Nah, ini namanya cairan atau disebut dengan tadi sitoplasma. Terus ada kuningnya paling tengah yang biasanya banyak proteinnya. Nah, ini namanya inti sel. Nah, itu adalah bagian-bagian sel. Itu ya. Jadi sebenarnya bagian-bagian sel itu terdiri hanya 4 saja. Ada dinding, ada membran, ada cairan atau sitoplasma, dan ada inti sel. Oke, kita bahas satu-satu. Dinding sel.
dinding sel ini dia letaknya paling luar, dan dinding sel ini hanya ada di sel tumbuhan saja. Kalau sel hewan itu tidak punya. Jadi fungsinya dinding sel yang pertama, dia itu memberikan bentuk tetap terhadap sel. Jadi sel itu tidak akan berubah-ubah deh. Jadi ketika terjadi guncangan ya bentuk sel itu tetap ya, karena ada dinding sel. Terus yang kedua sebagai pelindung juga. Tuh. Oke, untuk yang kedua itu adalah membran sel. Membran sel ini dia letaknya di nomor 2, di lapisan kedua itu untuk sel tumbuhan. Tapi kalau sel hewan dia letaknya paling luar karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jadi fungsi membran sel itu yang pertama sebagai pelindung juga. Dan yang kedua, ini yang paling penting ya, sebagai alat transportasi. Apa sih maksudnya? Jadi transportasi itu adalah sebagai tempat keluar masuknya zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Jadi kan sel itu makhluk hidup, jelas dia membutuhkan makan, dia juga mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, itu melewati apa sih? Yang melewati membran sel itu. Tuh. Nah, transportasi yang ada pada membran sel ini nanti ada 2. Ada transportasi secara aktif, ada transportasi secara pasif. Begitu ya, Dek. Kenapa dikatakan aktif? Yang pertama, karena dia itu membutuhkan energi. Jadi untuk memindahkan zat dari dalam keluar atau sebaliknya itu butuh energi. Itu namanya transportasi aktif. Kenapa dia membutuhkan energi? Karena dia itu arahnya itu melawan garis gradien atau disebut dengan melawan arus. Itu. Jadi coba kalian ya berenang melawan arus kan membutuhkan energi yang banyak dibandingkan dengan berenang searah dengan arus air, kan begitu. Nah itu. Nah apa saja sih macamnya dari transportasi aktif ini? Ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya pompa ion atau disebut dengan transport ion. Terus yang kedua itu ada proses endositosis. Terus yang ketiga itu ada proses eksositosis. Nah, itu adalah macam-macam dari transportasi aktif. Terus kenapa dikatakan yang kedua itu transportasi pasif ya? Kenapa dikatakan pasif? Itu kebalikannya dari aktif. Alasan yang pertama, tidak butuh energi. Kenapa dia tidak butuh energi? Karena dia itu searah dengan arus. Searah dengan garis gradien atau dia searah dengan arus begitu ya. Macam-macamnya dari pasif ini itu ada 2. Yang pertama itu ada difusi. Mungkin kalian sudah sering ya mendengar proses ini. Yang kedua osmosis. Nah, itu adalah macam-macamnya. Itu. Nanti kita akan bahas ini ya. Bahas membran lebih lanjut. Terus yang ketiga itu adalah cairan atau sitoplasma. Saya taruh di belakang ya. Cairan atau sitoplasma. Fungsinya itu apa sih? Fungsi dari cairan atau sitoplasma itu sebagai tempat metabolisme.
eh, apa sih metabolisme? Jadi metabolisme itu semua proses yang terjadi pada sel. Nah, itu namanya metabolisme. Jadi proses bernafas, proses pencernaan, proses pembelahan, itu namanya metabolisme. Itu semuanya terjadi di sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma nanti kita akan menemukan banyak sekali yang namanya organel. Jadi banyak sekali organel-organelnya. Yang pertama itu ada organel retikulum endoplasma. Itu retikulum endoplasma ini nanti ada dua, ada yang kasar sama ada yang halus, begitu ya. Terus yang kedua ada ribosom. Yang ketiga itu ada mitokondria. Yang keempat ada badan Golgi. Yang kelima itu ada vakuola. Yang keenam ada lisosom. Yang ketujuh ada plastida. Yang kedelapan itu ada sentrosom, atau bisa juga disebut dengan sentriol. Terus selain itu juga ada yang ke-9 ya. Itu ada yang namanya sebentar. Ini sama aja sih sebenarnya, ada mikrofilamen dan mikrotubulus. Nah, ini adalah beberapa organel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, bentuknya bagaimana, fungsinya seperti apa gitu. Terus bagian yang keempat, bagian cairan atau sitoplasma ini bagian ketiga ya dari sel. Yang keempat itu adalah inti sel. Iya. Inti sel ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam sel, karena inti sel ini diibaratkan kalau pada manusia itu adalah otak. Jadi inti sel ini fungsinya untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Nah itu, jadi dia itu sebagai otaknya begitu ya. Kalau kita lihat bagian-bagiannya, ini ada bagiannya lagi ya. Jadi bagiannya itu yang pertama ada membran inti sel. Jadi dia punya membran ya. Terus yang kedua ada nukleoplasma. Oh iya, inti sel ini bisa juga disebut dengan nukleus. Jadi kalau ada istilah nukleoplasma berarti cairan yang ada di dalam inti sel. Jadi nukleo itu ya nukleus ya inti sel, plasma adalah cairan begitu. Terus yang ketiga itu ada nukleolus atau disebut dengan anak inti. Oke, di mana nanti di anak inti ini terdapat banyak yang namanya DNA sama RNA. Jadi fungsinya untuk penurunan sifat. Kalau di nukleoplasma nanti akan ditemukan yang namanya kromosom. Sama ya, kromosom, DNA, RNA ini sama-sama materi genetik. Jadi dia fungsinya untuk penurunan sifat. Begitu. Itu adalah bagian-bagian dari sel. Oh iya. Sebelum kita lanjut mempelajari tentang organelnya, terus nanti juga ada transport ya yang masih belum dibahas. Kita belajar tentang macam-macam sel dulu. Macam-macam sel ini banyak. Jadi yang pertama berdasarkan jumlahnya.
Berdasarkan jumlahnya, sel itu ada dua. Ada yang disebut dengan uniseluler, ada yang disebut dengan multiseluler. Kalau uniseluler ini terdiri atas satu sel saja. Jadi makhluk hidup yang memiliki satu sel saja. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah bakteri. Jadi dia hanya terdiri atas satu sel saja ya. Makanya kalau kita mau melihat menggunakan mikroskop. Kalau multiseluler ini terdiri atas banyak sel. Apa contohnya? Ya pokoknya yang sudah terlihat dengan kasat mata. Misalnya ya manusia, hewan, tumbuhan, ya begitu, jamur, itu banyak selnya. Terus berdasarkan ada atau tidak membran inti selnya. Ada dua ya. Ada sel yang disebut dengan eukariotik sama prokariotik. Kalau eukariotik itu selnya memiliki membran inti sel. Jadi dia seperti selnya tumbuhan, selnya hewan begitu. Jadi kalau punya membran inti sel, yang mana sih membran inti sel? Nah, sebentar. Ini kan tadi intinya ya. Ini adalah inti. Nah, ini adalah membran inti sel. Jadi dia itu bentuknya bulat. Itu karena punya membran inti sel. Kalau yang tidak punya membran inti sel itu nanti tidak bulat karena dia tidak punya membran. Itu ya, jadi bentuk intinya itu nanti bisa seperti ini. Kayak gitu. Jadi untuk yang eukariotik ini ya bisa tumbuhan, bisa hewan ya begitu. Kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah bakteri. Jadi kalau kita lihat ya selnya bakteri itu, ini sudah sebenarnya kelas 10 ya. Itu dia intinya tuh seperti ini. Jadi ini adalah inti selnya. Jadi dia tidak beraturan, tidak berbentuk bulat karena dia tidak memiliki membran inti sel. Nah, begitu aja ya. Jadi untuk materi kali ini sampai di sini saja. Nanti untuk materi berikutnya kita akan bahas, nah ini. Kita akan bahas tentang membran sel secara rinci, bagaimana bentuknya, penyusunnya apa saja, terus juga transport aktif itu pompa ion seperti apa, endositosis, difusi osmosis itu seperti apa begitu. Dan kalau ada waktu banyak minggu depan kita juga akan bahas tentang organel-organel, gimana bentuknya, gimana fungsinya. Begitu juga dengan bagian-bagian nukleus. Jadi untuk materi pertama sel ini memang lumayan banyak ya materinya. Oke, sekian dari Mbak Uswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.